Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Salim dengan NIM 2405051449. Hari ini saya akan menjelaskan instalasi studi kasus audio masjid serta analisis untuk mengurangi efek feedback atau interferensi yang looping pada sistem audio masjid. Jadi, karakteristik arsitektur masjid itu biasanya itu menggunakan lantai marmer dan kubah yang tinggi yang menciptakan tantangan akustik berupa gema, atau selain itu bisa memantulkan suara yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan perancangan sistem audio yang mampu menghasilkan tingkat kejelasan suara yang optimal dan mampu mengolah sinyal dengan baik sehingga terjadinya feedback itu akan berkurang. Untuk perancangan blok diagramnya seperti ini. Yang pertama ada input berupa mikrofon untuk menangkap suara yang dihasilkan oleh manusia. Lalu ada external port. Fungsinya external port input ini juga sama seperti mikrofon, cuman bedanya ini sebagai terminal tambahan jika terdapat event atau acara tertentu. Yang ketiga ada mixer, berfungsi untuk mengolah semua input dari 3 mikrofon ataupun dari 3 port external port ini ke dalam satu mixer, jadi nanti diolah lalu akan dikeluarkan melalui amplifier. Nah, untuk amplifier sendiri ini saya akan menggunakan untuk area FOH itu pakai, nanti spesifikasinya pakai speaker asli power rate 440 yang punya 4 channel. Nah, pada amplifiernya ini nanti ada switch, ada stereo, ada mono, ada paralel. Nah, kita gunakan yang mode paralel, jadi nanti inputnya ke paralel seperti ini. Sedangkan outputnya yang saya gunakan untuk yang power rate ini L, yang R-nya saya buat untuk ke power ZS, power amplifier TOA. Cuman yang channel satunya dari amplifier TOA ini juga saya sambungkan ke speaker sebagai speaker FOH juga. Untuk konfigurasi speakernya ini saya buat 4 ohm. Kan saya nggak pakai speaker yang ada trafo matchingnya, jadi saya menggunakan speaker yang 8 ohm saja. Saya kali 10, jadi total ada 10 speaker FOH dan 1 tower speaker. Oke, untuk desain tata letaknya kira-kira seperti ini. Untuk speaker FOH-nya di sini ada sekitar 6 speaker yang ada di dalam ruangan dan 4 speaker yang ada di luar ruangan. Konfigurasi apapun untuk tata letak speaker akan bisa menghasilkan feedback apapun desainnya. Jadi akan saya analisis untuk bagaimana cara agar feedbacknya itu bisa tercegah atau bisa berkurang lah. Ini ada kelebihan perancangan sistem saya, yaitu penggunaan konfigurasi speaker impedansi 8 ohm yang saya paralel menjadi 4 ohm akan mengeluarkan performa yang seimbang ketimbang menggunakan speaker dengan trafo matching. Speaker dengan trafo matching pun akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi karena terdapat pilihan impedansi yang ada pada speaker trafo matching itu. Yang kedua, penggunaan amplifier. Karena saya menggunakan profesional amplifier, jadi kekuatan dan kualitasnya terjamin. Jadi keuntungan pada biaya lebih hemat karena saya tidak menggunakan speaker dengan trafo matching. Untuk spesifikasi kebutuhan speaker ini dari power rate asli 440 yang awalnya 4x400 watt 8 ohm, saya pakai konfigurasi 8x800 watt 4 ohm. Jadi kalau yang power FOH tadi totalnya ya kalau 4 ohm itu 800 watt. Jadi untuk yang kedua ada ya power ZA2128-nya ini, yaitu amplifier untuk tower speaker dan FOH juga. Saya memakai 2 konfigurasi. Yang pertama 2x120 watt untuk 8 ohm. Oh ya, karena tower speaker ini impedansinya itu 16 ohm, jadi sekitar kira-kira 60 watt.
60 watt 16 ohm. Dan untuk power CA nya ini kalau saya gunakan ke speaker FOH itu jadinya 4 ohm kali 4 kali 240. Ya seperti ini. Ini ada penjelasan saya tentang spesifikasi speaker TOA dengan amplifier ZA 2128. Oke, untuk akumulasi biaya instalasi ini sudah saya cantumkan di sini semua. Semua ini adalah kira-kira kebutuhan peralatan sistemnya. Akumulasi total biaya sekitar 12 juta, sekitar 13 jutaan. Mungkin akan bertambah untuk komponen lain seperti port tambahan, lalu mungkin kabelnya kurang, sama ada stand mic-nya mungkin kurang. Oke, saya lanjutkan untuk analisis feedback. Biasanya itu feedback itu terjadi itu karena suaranya ini menyebar kemana-mana dan memantul kemana-mana. Jadi suaranya itu terjebak di sini, akhirnya akan diterima oleh mikrofon kembali sehingga terjadi intervensi yang berulang atau ngeloop. Jadi di sini opsi pertama itu biasanya bisa untuk mengurangi gain pada mikrofon, entah mikrofon imam, mikrofon khutbah, atau mikrofon untuk azan bisa dikurangi sedikit. Atau yang opsi lain itu menggunakan equalizer. Jadi nanti ada frekuensi yang kita install juga aplikasi di HP namanya frekuensi analyzer untuk mendeteksi frekuensi yang mengganggu. Misal dengungnya di frekuensi 500, maka frekuensi 500 pada equalizer akan kita eliminasi bisa sekitar 5 desibel, minus 5 desibel sampai maksimalnya sampai minus 15 desibel. Untuk eliminasi frekuensinya sekitar 6 sampai 15 desibel. Ini 12 ini maksimalnya ya, 12 sampai 15. Tapi opsi lain itu ada juga pakai kompresor, cuman agak rumit juga. Cuman kualitasnya pasti terjamin, jadi ada kekurangannya juga. Jadi mungkin efek feedbacknya kerasa, cuman terdengar sedikit, tidak keras, jadi amplitudenya sangat kecil. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk rancangan saya ini kualitas audionya itu sangat bertenaga karena menggunakan amplifier yang kelas profesional, lalu menggunakan speaker yang low impedansi, memberikan respon frekuensi yang lebih luas dibanding dengan sistem konvensional yang menggunakan trafo matching. Namun pada sistem saya ini mempunyai keterbatasan seperti kabel speakernya yang pakai kualitas yang tinggi dan tebalnya itu berapa milimeter, karena sistem low impedansi rentan terhadap penurunan daya pada jarak kabel yang sangat jauh, dan diperlukan ketelitian ekstra dalam penyambungan kabel seri atau paralel agar tidak merusak amplifier. Oke, untuk kesimpulannya itu tadi, dalam instalasi audio mesin ini diperlukan ketelitian. Selain itu, perhitungan beban speaker dan spesifikasi amplifier itu dapat mempengaruhi kinerja speaker. Desain tata letak dalam ruangan itu aslinya itu sama aja, cuman mungkin sedikit mempengaruhi terjadinya feedback, tapi sama aja, apapun konfigurasinya itu akan tetap terjadi feedback. Jadi opsi-opsi yang saya tambahkan tadi itu bisa menjadi terobosan atau pencegahan untuk mencegah terjadinya feedback. Baik, untuk itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Untuk desainnya kurang lebih di SketchUp itu seperti ini ya. Ini ada spesifikasi harganya juga, perhitungan dari speaker, lalu gambarnya seperti ini. Saya menggunakan SketchUp untuk desainnya. Ini ada amplifier power rate ini yang ZA2128 untuk tower speaker dan FOH juga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.